Sungguh, kita melihat kenyataan ke depan sekarang. Pendidikan berbasis game ala The Sims, Roblox akan menggantikan tugas guru. Diramalkan profesi dosen dan guru akan hilang karena kampus dan sekolah akan merubah menjadi semacam I.O. yang mengorganisir kegiatan aktivitas harian anak dengan keterampilan masak, pertukangan, main saham, main kripto. Lalu dunia kampus perkuliahan langsung diajari oleh ilmuwan-ilmuwan kelas dunia dari ruang masing-masing, di rumah masing-masing, di kelasnya guru besar tersebut. Sebuah realita di dunia pekerjaan saat ini yang sama sekali tidak akan ada sambungannya dengan apa yang anak-anak kita pelajari saat ini di sekolah dan di kampus. Itu adalah realita dan itu adalah keluhan dari banyak pengusaha. Dan pada saat ini juga kita menyaksikan kemunculan pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak pernah kita kenal 10 tahun yang lalu, seperti barista, blogger, web developer, apps creator atau developer, smart chief listener, smart cattle manager, big data analyst, cyber troop, cyber psychology, cyber patrol, forensic cyber crime, smart animator, game developer, medical sonographer, crowdfunding specialist, social entrepreneur, fashionista dan ambassador, cloud computing system, cloud service specialist, dog whisperer, drone operator, dan lain sebagainya. Kita juga mendapat fakta ribuan cabang bank di seluruh dunia sudah ditutup dan ribuan lagi akan ditutup. Di bank, tawaran untuk pensiun dini bagi sebagian besar karyawannya, mulai dari teller sampai office credit, sudah mulai terjadi saat ini. Dipastikan 5 tahun dari sekarang cabang bank tinggal 20% di seluruh dunia dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kelak, bila blockchain revolution sudah menjadi kenyataan diterima cepat di Indonesia, maka bukan hanya mesin ATM yang menjadi besi tua, melainkan juga mesin-mesin edisi. Itu tentunya akan merambah panjang daftar pekerjaan-pekerjaan lama yang hilang. Fakta lapangan, ribuan bidang pekerjaan dan bisnis seperti kasir di supermarket, sopir taksi, HRD, loper koran, agen asuransi, guru, juga sejumlah akuntan diramalkan akan berkurang tinggal 50% dalam 5 tahun ke depan dibanding dengan saat ini. Gelar kesarjanaan adalah Sunset Industry. Sekolahan berbasis bata dan semen atau mortar and brick adalah Sunset Industry. Dan ini semua merupakan komentar seseorang, orang tua murid yang menghadap Senat DPR di Amerika beberapa bulan lalu yang merubah masa depan belajar dunia. Sungguh, ketika di masa COVID, banyak terjadi diskusi dengan para orang tua yang bete dengan kegiatan sekolah swasta yang tetap berbayar mahal, namun ngajarnya pakai online. Juga di sekolah negeri yang gurunya sangat tidak siap mengajar via online, dan gayanya yang sama di dalam mengajar online di kelasnya ini membuat pelajaran nggak ada yang masuk di otak anak-anak. Guru ilmunya tinggi, namun cara mengajarnya itu skill tersendiri. Karena faktor akademis yang ditekankan, maka ilmulah yang ditekankan. Padahal dalam dunia mengajar ada hal yang tidak kalah penting, yaitu cara mengajar dan ilmu yang sesuai dengan dunia nyata yang terupdate pada saat ini. Subjek kali ini adalah masa depan anak dengan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta minat bakat. Saya teringat ketika ada video tentang orang tua murid yang mengajukan review pendidikan di Amerika ke DPR-nya Amerika beberapa bulan yang lalu, yang menurutnya terjadi pergeseran cara karena efek pandemi dan digitalisasi membuat pelajaran sulit diterima buat anak-anak. Dia di depan para anggota DPR itu berkata, "Sebutkan siapa presiden Amerika yang ke-16. Yang anggota DPR-nya pada bingung, coba-coba mengingat dan menebak-nebak. Kemudian, unsur kimia apa setelah rodium? Kemudian, apa gunanya DNA dan RNA dalam tubuh manusia? Di mana palung laut terdalam di dunia? Apa tempat paling tinggi kadar oksigennya di dunia?" Semuanya bingung menjawabnya. Lalu dia mengatakan, "Ambil Google dan cari keyword tadi dan Anda akan menemukan jawabannya." Kemudian dia melanjutkan pertanyaan dengan, "Mengapa anak-anak otaknya diisi hafalan yang semuanya ada di Google, dan bukannya harusnya anak-anak diajari dan dibekali dengan bagaimana cara memproses informasi dan membuat otak berpikir intelektual?" Inilah pernyataan berharga miliar atau million dollar question. Kemudian efek dari diskusi dengan anggota DPR tersebut saat ini di Amerika merubah cara mengajar dan apa yang dipelajari di kelas, di mana fungsi ruang kelas menjadi semakin berkurang. Sungguh, sistem edukasi di Indonesia pun harus diubah segera, pronto. Dunia hafalan dihilangkan, dunia keterampilan ditingkatkan,
Buang sistem nilai dan ujian, ganti dengan sistem kompetisi kekaryaan, kompetisi olahraga, kompetisi sains, budaya, seni, art, dan lain sebagainya. Sekolah hanya sampai kelas 10 aja dan hanya sampai kelas 1 SMA. Sungguh, sekolah itu dibagi dua. 1 sampai 6 itu sekolah dasar, kelas 7 sampai 10 itu menengah. Lalu 1 tahun wajib militer tinggal di barak. Lalu kuliah adalah sekolah tinggi. Dan fokusnya bukan degree tapi keterampilan. Sekolah kelas 1 sampai 10 adopsi homeschooling dikombinasi dengan sistem sekolahan konvensional plus buang sistem nilai, ganti sistem kompetensi dan kompetisi. Sekolah hanya dari jam 8 sampai jam 12 untuk anak kelas 1 sampai kelas 3. Sekolah dari jam 8.30 sampai jam 14 untuk anak kelas 4 sampai kelas 7. Jam 9 sampai jam 16, kelas 8 sampai 10. Tidak ada homework. Sungguh, kalau kita tidak segera merubahnya, maka Indonesia akan tertinggal jauh dan ini perlu tindakan sangat drastis. Cikar kanan, putar haluan sampai timbelan, sampai 90 derajat. Geser segera, arahnya salah ini. Pendidikan kita sistemnya mengarah ke arah yang tidak jelas, bukan ke dunia baru, bukan ke dunia pencerahan. Sistem pendidikan kita tidak membuat anak-anak menjadi berkemampuan yang up to date, hanya hafalan, hanya pintar hafalan. Jejari minor muscle-nya, attitude-nya, social skill-nya, kemampuan bahasanya, buku yang dibacanya, leadership skill-nya, teamwork-nya, kompetisi olahraganya, kompetisi seni budayanya, musik, tari tradisional, dan tari modernnya. Memahami, memiliki pengetahuan sumber pencari income yang lain, yang banyak. Di mana mereka diajarkan kalau guru mengajarnya masih menghadap papan tulis? Sungguh, kita melihat kenyataan ke depan sekarang. Pendidikan berbasis game ala The Sims, Roblox akan menggantikan tugas guru. Diramalkan profesi dosen dan guru akan hilang karena kampus dan sekolah akan merubah menjadi semacam I.O. yang mengorganisir kegiatan aktivitas harian anak dengan keterampilan masak, pertukangan, main saham, main kripto. Lalu dunia kampus perkuliahan langsung diajari oleh ilmuwan-ilmuwan kelas dunia dari ruang masing-masing, di rumah masing-masing, di kelasnya guru besar tersebut. Sebuah realita di dunia pekerjaan saat ini yang sama sekali tidak akan ada sambungannya dengan apa yang anak-anak kita pelajari saat ini di sekolah dan di kampus. Itu adalah realita dan itu adalah keluhan dari banyak pengusaha. Dan pada saat ini juga kita menyaksikan kemunculan pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak pernah kita kenal 10 tahun yang lalu, seperti barista, blogger, web developer, apps creator atau developer, smart chief listener, smart cattle manager, big data analyst, cyber troop, cyber psychology, cyber patrol, forensic cyber crime, smart animator, game developer, medical sonographer, crowdfunding specialist, social entrepreneur, fashionista dan ambassador, cloud computing system, cloud service specialist, dog whisperer, drone operator, dan lain sebagainya. Kita juga mendapat fakta ribuan cabang bank di seluruh dunia sudah ditutup dan ribuan lagi akan ditutup. Di bank, tawaran untuk pensiun dini bagi sebagian besar karyawannya, mulai dari teller sampai office credit, sudah mulai terjadi saat ini. Dipastikan 5 tahun dari sekarang cabang bank tinggal 20% di seluruh dunia dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kelak, bila blockchain revolution sudah menjadi kenyataan diterima cepat di Indonesia, maka bukan hanya mesin ATM yang menjadi besi tua, melainkan juga mesin-mesin edisi. Itu tentunya akan merambah panjang daftar pekerjaan-pekerjaan lama yang hilang. Fakta lapangan, ribuan bidang pekerjaan dan bisnis seperti kasir di supermarket, sopir taksi, HRD, loper koran, agen asuransi, guru, juga sejumlah akuntan diramalkan akan berkurang tinggal 50% dalam 5 tahun ke depan dibanding dengan saat ini. Kita tentu perlu segera merubah dunia pendidikan selaras dengan pekerjaan-pekerjaan dunia bisnis dan kegiatan-kegiatan manusia yang baru. Lalu, ayo lakukan segera. Kalau tidak mampu dilakukan dalam 2 tahun ke depan, minggir semua ya. Termasuk kalian kandidat yang di etalase 2024 yang juga ditunggu solusinya akan dunia pendidikan. Kalau tidak, ya minggir aja sekalian.